Nah, kalau kita menghadapi mereka seperti itu, tapi terpaksa tidak ada kerjaan lain, doakan. Mohon sama Allah. Dan mereka adalah orang yang tidak beriman di Karo. Nah, kalau kita menghadapi mereka seperti itu, tapi terpaksa tidak ada kerjaan lain, doakan. Mohon sama Allah. Dan mereka adalah orang yang tidak beriman di Karo. Kenapa? Anda lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kata Allah, orang yang beriman yang berbahagia tandanya di antaranya orang yang menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, orang yang menunaikan janji-janji mereka. Jadi artinya mereka tidak beriman. Lihat oleh Hikaro. Dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qauman ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, kembali orang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. I'dilu kata Allah, berlaku adillah kalian. Keadilan mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungannya. Artinya mereka yang berlaku seperti itu, kata Allah dalam sekian banyak ayat, bukan orang beriman. Begitu Hikaro. Oke, sudah jelas? Terima kasih Mas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau marahnya karena sebuah kesalahan diluruskan wajar, apa-apa, dan ya? Itu pun tidak boleh berlebihan. Nah, tapi kalau dikit-dikit marah karena merasa berkuasa, wah, itu kesempatan. Peribahasa kita namanya sumbunya pendek, mudah terbakar. Dar. Oke. Sumbu pendek. Kita doakan saja mudah-mudahan dihaluskan hatinya lagi ya. Amin. Oke, nah kita kembali sesaat lagi karena yang mau nanya masih banyak ya. Siapa mau nanya? Masih banyak nih. Sesaat lagi kita kembali tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Inilah dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Oke, Ibu masih mau nanya? Banyak enggak? Coba siapa yang mau nanya? Aduh saya. Siapa yang mau nanya? Nah semangatnya kayak gitu ya. Yang sini dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Yuk. Mah perkenalkan nama saya Ibu Mahmudah. Oke. Dari Majelis Taklim Al-Maunah dari Jepara. Go. Tanya Mah, Yuk. saya punya anak angkat dari kecil. Yatim. Dari kecil nggak tahu kalau ada kekurangan fisik. Taunya setelah 1 tahun saya periksakan ternyata tunarungu Mah. Sekarang anaknya sudah 20 tahun. Yang saya tanyakan, saya sudah tua. Kalau silaturahim mungkin nggak ada yang ngantar ya Mah. Terus anak saya sendiri punya anak 3. Yang dulunya saya ambil itu kalau normal silakan, kalau mau diambil besok kalau sudah jadi orang gitu loh Mah. Ternyata ada kekurangan fisik, mau tidak mau saya gendoli. Enggak boleh, memang saya enggak boleh, kasihan ya Mah. Terus yang saya tanyakan di sini, gimana saya menyikapi, terus apa saya dosa ya Mah? Gitu. Dosa atas? Menyikapi apa Bu Mahmudah? Ya, dosa atas? Ganduli anak itu loh. Oke. Iya. Orang tua anak itu tuh kan katanya yatim. Makanya Emaknya ada. Ada ibu. Yatim. Emaknya ada. Ada. Oke. 4 bersaudara Mah. Oke. Ya. Niatnya kalau sudah jadi mau diserahkan. Oke. Tapi karena tunarungu Keterbatasan. alias tuli Ya. istilahnya. Oke. Ya. Ya. Ngerti saya. Bu Mahmudah. Iya. Saya ngangkat anak dari bayi. Kan tidak tahu kalau masih bayinya bahwa ini tunarungu. Begitu besar ketahuan tunarungu.
Jangan berkecil hati. Pintu ilmu ada 2. Mata, telinga. Walaupun anak kita tunarungu. Kalau matanya masih melihat bisa belajar sama dengan yang normal. Bahkan kadang-kadang otaknya lebih cemerlang daripada orang biasa. Iya. Kalau seandainya anak kita tidak melihat. Tapi ditakdirkan oleh Allah tadinya mendengar. Maka anak tadi bisa belajar melalui telinga. Oleh karena itu, orang yang tidak melihat, orang yang tunarungu semenjak lahir tidak ada kewajiban buat ibadah. Makanya kita mau wajib ibadah. Ini ngelihat, ini mendengar. Bisa belajar di 2 pintu. Nah, ibu udah niat. Kalau anak udah gede mau dikembalikan kepada orang tuanya. Sekarang sudah 20 tahun. Diminta sama orang tuanya. Saya pertahankan. Kenapa? Karena sudah sayang sama dia. Cuman maaf. Kita berpikir rumah muda. Seandainya anak tadi anak saya. Bagaimana kepengennya orang tua dekat dengan anak kondisi bagaimanapun. Saran saya buat ibu mahmudah atau Anda yang punya kasus yang sama. Kalau memang orang tuanya minta berikan sama dia hak dia sesuai janji Anda sampai besar. Bukan alasan apapun tidak. Tapi tetap karena Anda menyayangi dia, biayain kehidupannya, kasih ke rumah dia. Oke? Mudah sekali. Seperti itu Bu. Iya, makasih. Sayang banget soalnya ibunya ya. Maaf ya Pan, kalau dari kecil Mama sangat merasakan. Betul-betul seperti anak kandung kita. Dari kecil kita yang ngerawat. Dan sebetulnya kalau ngikutin perasaan berat juga harus berpisah. Berat tapi kita normal. Dia bukan anak saya. Membesarkan, kemudian mendidik. Dan setelah 20 tahun sudah balik luar biasa. Diminta sama yang berhak. Kan cuma titipan. Kenapa dipertahankan? Kalau Anda mempertahankan, Anda dosa. Kembalikan kepada ibunya, tetap biayain. Karena dia adalah bagian dari keluarga kita. Seperti itu Ibu. Iya. Kalau nggak diminta nggak apa-apa ya Mah. Iya, tapi tadi saya dengar kalau tidak salah dengar. Diminta sama orang tuanya kan? Ya. Enggak Mah, nggak diminta. Oh tapi Tadi- tapi pernah janji, Pernah ingat. janji. Kalau Pernah begitu dihubungi dulu ya. Oke. Iya. Cuman yang Bu Mahmudah jangan lupa. Yang namanya anak angkat tetap binti bapaknya. Darah daging ibu bapaknya tidak bisa lepas sampai kiamat. Maka kita wajib, pakai garis bawah, saking wajibnya. Wajib kasih tahu anak tadi bahwa dia hanya anak angkat mama. Tuh ibu mau di sana, ayah mau meninggal. Harus begitu Bu. Daripada ini anak tahu dari tetangga yang lebih sakit hati. Ya. Sudah pernah dikasih tahu kondisinya? Udah Mah, Sudah pernah bertemu? udah. Waktu kecil sering silaturahim. Apa dikatakan bahwa dia anaknya ibu yang ini? Iya. Anaknya enggak mau. Aku anak ibu gitu. Iya, karena dia merasakan Iya. kasih sayang kita sebagai ibu angkatnya. Dia merasakan, maaf dalam tanda kutip, ekonomi kita lebih baik daripada orang tuanya. Tapi apapun yang terjadi tetap silaturahim, tetap Gitu ya. jalan. Betul. Berarti sudah bagus, sudah dikenalkan. Sudah Betul. silaturahim. Udah. Betul, Bu. Kewajiban. Ya, Makasih. Jadi tidak dosa kalau begitu. ya Oh, siap. gitu ya, Mah. Mangga. Makasih Mah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam buat wabarakatuh. anaknya Ibu ya. Oke, Masya Allah. Siapa lagi yang mau nanya? Saya pindah ke sini. Silakan Ibu.